terbongkar. Setelah sampai di perkemahan, Dini dan Randy diberikan makanan serta minuman. Keduanya tampak lemas karena kekurangan asupan dan juga ion dalam tubuh. Makan dulu, Din. Lo pasti lapar banget. Riri memberikan makanan kepada Dini. Dia sangat mengerti. Sahabatnya pasti lapar sejak kemarin. Dini memakan makanan yang diberikan teman-temannya dengan lahap. Perutnya sangat lapar sejak semalam. Dia dan Randy hanya memakan sepotong roti untuk mengganjal perut. Kaki lo masih sakit? Tanya Sheila melihat luka di kaki Dini. Udah gak terlalu sakit kok, Kak. Kemarin Kak Randy udah obati lukanya. Jawab Dini. Kenapa kalian bisa pisah dari kami? Kita baru sadar kalian gak ada setelah Riri dan Habibi bilang kalian gak balik ke tenda. Gue juga baru sadar lo gak ada saat itu. Sheila bercerita. Sebenarnya, kemarin aku pengen pipis. Pengennya ditahan aja. Tapi Kak Randy bilang lebih baik aku pipis di hutan daripada ngompol di perjalanan. Ya udah. Aku minta Kak Randy anterin aku ke semak-semak dan aku pipis di sana. Pas keluar kita ketinggalan. Dini bercerita, namun tanpa sadar. Ceritanya membuat semua orang melongo. Bagaimana tidak? Dini diantar buang air kecil oleh Randy, yang bagi mereka adalah lawan jenis Dini dan kakak kelasnya sendiri. Din, lo seriusan diantar pipis sama Randy? Sheila tak percaya. Dini mengangguk dengan polosnya. Dia belum menyadari itu sebuah kesalahan besar baginya. Mereka tak bertanya lagi, tapi saling berbisik dengan yang lainnya. Seorang siswi pergi ke tenda Pak Harun dan melaporkan cerita Dini tersebut. Pak Harun dan guru-guru yang ikut serta sebagai pendamping langsung memanggil Dini dan Randy untuk menghadap. Dua sejoli yang berada di tenda terpisah itu bingung. Mereka tak tahu kenapa guru memanggil mereka. Tapi, mereka adalah murid yang patuh, sehingga mereka keluar dari tenda dan menemui guru. Guru meminta anak-anak lainnya berkumpul. Sementara Dini dan Randy disuruh untuk duduk di tengah-tengah. Semua orang kini mengelilingi mereka. Keduanya tampak sangat bingung. Dini merasa takut. Dia pikir, guru akan memberikan hukuman berat padanya, karena telah terpisah dari rombongan dan membuat rombongan kesulitan mencari. Pak Harun mendekati mereka. Dini dan Randy menghadap kepada Pak Harun. Dini, Randy, Bapak mau tanya sesuatu kepada kalian. Apa kalian bersedia untuk jujur? Tanya Pak Harun pelan. Bertanya soal apa, Pak? Apa kami melakukan kesalahan? Randy balik bertanya. Jawab saja. Minta Pak Harun tegas. Dini dan Randy menunduk. Keduanya menganggukkan kepala. Kenapa kalian terpisah dari rombongan? Bukankah Bapak sudah bilang, jangan ada yang memisahkan diri dari kami? Tanya Pak Harun. Keduanya terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Randy tak berani jika harus berkata jujur tentang dirinya yang mengantar Dini pergi buang air kecil saat itu. Kenapa diam? Apa kalian sengaja memisahkan diri dari kami agar bisa berduaan? Tanya Pak Harun tegas. Randy menggeleng. Lalu, tanya Pak Harun lagi. Keduanya kembali terdiam. Bapak dengar, kalian terpisah karena Dini yang ingin buang air kecil dan kamu mengantarkannya ke semak-semak. Apa itu benar, Randy? Pak Harun menanyai Randy. Randy mengangkat kepala. Dia cukup terkejut dengan pertanyaan Pak Harun. Bagaimana Pak Harun bisa tahu? Jawab jujur. Pak Harun mulai marah. Randy mengangguk. Untuk apa kamu mengantarnya? Dini itu perempuan dan kamu laki-laki. Kalian gak seharusnya pergi berdua. Apalagi untuk buang air kecil. Itu melanggar aturan yang kami buat. Kamu tahu sendiri bukan? Saya memperingatkan kalian untuk menjaga jarak dengan lawan jenis. Tapi apa yang kalian lakukan ini sudah melanggar. Kalian harus mendapatkan hukuman. Pak Harun murka, memarahi Randy dan Dini yang dianggap telah melanggar aturan. Tapi Pak, Dini butuh teman. Dia takut jika sendirian. Randy membela diri. Kamu pikir di sini hanya ada kamu? Banyak anak perempuan yang bisa dimintai tolong untuk mengantarnya. Pak Harun malah membentak Randy. Dengan bentakan Pak Harun itu, Randy langsung terdiam. Dini hampir menangis. Kalian sudah membuat saya murka. Belum lagi kalian tersesat bersama. Apa yang kalian lakukan selama bersama? Hah? Pak Harun tambah murka. Teman-teman yang lain tak bisa membantu. Mereka hanya menyimak keduanya sedang diadili.
Riri juga tak bisa berbuat apapun. Dia hanya turut sedih untuk Dini. Kalian akan saya hukum dengan skor selama 2 minggu. Kalian dilarang masuk ke sekolah. Pak Harun dengan tegas memberikan sanksi untuk keduanya. Semua orang terkejut. Sanksi yang diberikan Pak Harun sangatlah berat. Tak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Randy dan Dini. Tapi Pak itu. Randy ingin protes, tapi Pak Harun menghentikannya dengan mengangkat telapak tangannya di depan Randy sebagai tanda bahwa dia tak mau diprotes. Randy sangat kecewa. Dini menangis pelan. Tak menyangka jika mereka akan mendapatkan hukuman semacam itu. Inilah contoh hukuman bagi kalian yang berani melanggar aturan dari saya. Siapapun bisa mengalaminya. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar aturan. Pak Harun memperingatkan semua siswa-siswinya agar tak melakukan kesalahan yang sama seperti 2 sejoli itu. Tapi Pak, itu gak adil. Riri berteriak, membuat semua mata tertuju padanya. Termasuk Dini dan Randy. Apanya yang gak adil? Ini aturan saya. Bayangkan jika mereka melakukan hal tak senonoh di dalam hutan. Kamu pikir siapa yang akan menanggung dosanya? Tentu saya. Pak Harun memarahi Riri yang dengan lantang telah memprotes dirinya. Meskipun mereka melakukan hal yang tidak senonoh selama di hutan. Itu bukan dosa bagi mereka. Itu hak mereka. Jawab Riri lantang. Apa maksud kamu? Tanya Pak Harun. Semua orang juga sangat penasaran dengan jawaban Riri. Karena mereka pasangan suami istri Pak. Riri agak ragu mengucapkannya. Tapi dia memberanikan diri membongkar rahasia pernikahan Dini dan Randy. Mendengar jawaban Riri, semua orang tercengang. Dini dan Randy pun saling menatap tak percaya. Riri berani membongkar rahasia mereka. Jangan bercanda. Ini bukan lelucon. Bentak Pak Harun. Saya nggak bercanda Pak. Saya serius. Silahkan Bapak tanya keduanya. Riri berkata jujur. Pak Harun menatap keduanya. Mereka menunduk. Rahasia yang selama ini dijaga kini terbongkar sudah. Apa benar itu Randy? Dini? Tanya Pak Harun pada keduanya. Randy dan Dini terpaksa mengangguk, mengakui hubungan mereka. Apa buktinya jika memang kalian suami istri? Tanya Pak Harun lagi, belum percaya. Dini dan Randy mengangkat tangan mereka, menunjukkan cincin kawin di jari manis masing-masing. Melihat itu, semua orang sangat terkejut. Bagaimana bisa murid SMA telah menikah? Terlebih lagi, Dini dan Randy sungguh tak terlihat seperti suami istri. Nabila lebih terkejut lagi. Melihat pengakuan Randy dan Dini membuat hatinya sakit. Ternyata selama ini Randy telah menikahi Dini. Pantas saja dia selalu memintanya untuk menjauh. Astagfirullah, kenapa bisa? Pak Harun berucap lalu bertanya. Orang tua kami menikahkan kami untuk mencegah fitnah Pak. Katanya kedekatan kami bisa membuat orang-orang berpikir negatif. Jadi mereka menikahkan kami sejak dini. Randy berbohong. Dia tak menceritakan kejadian sebenarnya mengapa mereka bisa menikah. Tapi kenapa harus dirahasiakan? Kalian kan bisa terang-terangan. Terbuka lebih baik daripada dirahasiakan seperti ini. Teman-teman kalian juga pasti akan menghargai pilihan kalian. Pak Harun tak habis pikir dengan pernikahan yang terjadi antara dua bocah itu. Maaf Pak, tapi itu kesepakatan orang tua kami. Kami hanya menuruti saja. Jawab Randy. Jadi, itu alasan kamu mau mengantar Dini pergi buang air. Dan itu juga alasan kamu memeluk Dini untuk menutupi tubuhnya saat mereka menemukan ular. Tanya Pak Harun lagi. Benar, karena Dini istri saya, dan saya harus melindunginya. Jawab Randy terus terang. Sejenak hening, tak ada yang berbicara. Pak Harun menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Baiklah, ini hanya salah paham rupanya. Bapak minta maaf karena sudah menghakimi kalian berdua. Tetapi, itu Bapak lakukan karena kalian tanggung jawab Bapak. Saya nggak mau kalian melakukan dosa di hutan ini, karena sayalah yang akan menanggungnya kelak. Pak Harun meminta maaf atas kesalahpahaman tadi. Karena semua sudah tahu tentang pernikahan kalian, maka Bapak gak ceti menghukum kalian. Tapi, minta maaflah kepada semuanya, karena kalian sudah berbohong tentang hubungan kalian. Tambah Pak Harun. Dini dan Randy mengangguk. Mereka lalu meminta maaf pada semuanya atas kegaduhan yang mereka buat. Juga kebohongan tentang hubungan mereka yang dirahasiakan selama ini. Sebagian tak mempermasalahkan, tetapi sebagian lagi menggunjing. Itulah hidup.
benar ataupun salah. Tetap saja orang akan menilai sesuai isi otak mereka. Setelah itu, mereka bersiap untuk pulang, membereskan sisa-sisa berkemah, mengemas barang masing-masing, memastikan tak ada yang terlupakan. Bus yang akan membawa mereka pulang telah tiba. Semua orang masuk ke dalam bus sesuai jenis kelamin seperti saat pergi. Tapi, Pak Harun memberikan toleransi kepada Dini dan Randy untuk bisa duduk berdua. Karena kondisi Dini yang kurang baik, membuatnya tak tega jika harus dipisahkan dengan Randy, suaminya. Mereka duduk berdua di dalam bus anak lelaki di bagian belakang. "Kak, kakak marah?" tanya Dini, karena Randy terus saja diam sejak tadi. "Enggak, gue gak marah. Cuma gak nyangka aja semuanya bisa terbongkar lebih cepat," jawab Randy. "Kakak malu ya?" tanya Dini lagi. "Malu dikit, soalnya ketahuan bohong," jawab Randy datar. Dini tak bertanya lagi. Dia juga merasa tak enak. Pasti mereka akan menjadi bahan gunjingan di sekolah nantinya. Dini murung, tak bersemangat sama sekali. Randy meraih tangannya, lalu menggenggamnya. "Gak apa-apa, semua akan berlalu dengan sendirinya. Gak usah cemas, hubungan kita hubungan yang suci. Bukan sebuah dosa atau kesalahan. Kita udah cukup dewasa untuk menikah. Kalau sekarang banyak yang judge kita terima aja. Toh itu memang konsekuensinya. Kita harus terima. Karena memang bukan sesuatu yang wajar jika anak sekolah menikah," ucap Randy menenangkan Dini. Dini mengangguk. Tangannya menggenggam erat tangan Randy juga. Bus melaju menjauh dari tempat perkemahan. Semua orang siap pulang ke rumah mereka dan bertemu dengan keluarga tercinta.